Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Tema kita pada pertemuan kali ini yaitu membangun bangsa melalui yang pertama, perilaku taat, yaitu mentaati semua peraturan Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kompetisi dalam kebaikan, saling mendukung serta menasehati dalam kebenaran, kesabaran, dan jangan saling mendukung dalam dosa dan permusuhan. Yang ketiga, etos kerja, yaitu semangat kerja yang menjadi ciri khas, serta juga keyakinan seseorang atau juga suatu kelompok. Peta konsep, membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Membangun bangsa harus mempunyai sikap taat pada aturan, juga kompetisi dalam kebaikan, dan tidak lupa pula etos kerja. Selanjutnya menganalisis perilaku ketaatan, kompetisi, dan etos kerja dengan pemahaman agama. Agar apa? Agar terbiasa berperilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan, dan mempunyai etos kerja. Pendahuluan. Apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Apa jadinya kalau mengharap cita-citanya tercapai tetapi tidak ada kerja keras? Tentu setiap manusia ingin hidup damai, tentram, dan bahagia. Kehidupan yang damai akan muncul karena tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Ketentraman akan hadir karena adanya semangat berkompetisi secara sportif dan kolaboratif. Kebahagiaan akan terwujud jika apa yang diinginkan sudah terpenuhi. Bangsa ini akan menjadi besar kalau saja penduduknya, terutama masyarakat terpelajar, dapat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, yakni meyakini dan menaati ajaran agama yang dianutnya, menaati pemimpinnya, semangat berkolaborasi dalam berkompetisi, serta memiliki etos kerja dalam meraih cita-cita. Kita tidak bisa melempar tanggung jawab kepada orang lain atau pihak tertentu. Kita sendiri yang harus melakukannya. Dengan bersama-sama, kita junjung tinggi nilai ketaatan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang cukup disegani dan dibanggakan. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran surat Ali Imran ayat 132. Dan taatlah kalian kepada
Allah dan Rasul-Nya dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan, agar kalian mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Tafsir Al-Mukhtasar Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Berikutnya, pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud dan tujuan agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat Allah, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, ataupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seseorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin, selama tidak perintah maksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.